wabarakatuh. Hari ini kami bertemu Pak Ketua GNPR, Sekretaris GNPR, dan pengurus-pengurus GNPR. Di hari yang baik ini, di hari Jumat, di bulan yang baik, yang ini bulan Syawal, di tempat yang baik ini di dalam masjid Nurul Iman, dan bersama insya Allah orang-orang baik yang sebagai ketua Pak Tuhan selaku pengurus kami ingin bertanya di hari yang baik apa dia GNPR depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari jalan ini selaku jurnalis dan pengamat tentang kondisi Kota Batu Raja dan sekitarnya. Jadi terima kasih telah dapat bertemu dengan kami di masjid yang mulia ini, teman dan sempat berjamaah di masjid ini melaksanakan suatu waktu Jumat di masjid yang mulia ini. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Allah berikan kita ketemu, Allah berikan kesempatan kita masih ada umur, Allah berikan kesempatan kita berjumpa di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita beramal ma'ruf nahi munkar. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini sesuai mutu dari agama itu sendiri, bahwa kita umat Islam ini diperintahkan Allah melalui Al-Quran yaitu beramal ma'ruf nahi munkar, diperintah Allah berbuat baik dan mencegah kemungkaran, mencegah. Jadi dalam mencegah ini di samping mencegah ya membasmi kemungkaran, tapi dengan cara-cara persuasif, dengan cara-cara yang ideal, dengan cara-cara yang berakhlak, berbudi. Nah, jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan bahwa dari GNPR ini sebagai organisasi yang mutunya sama dengan misi yang diperintahkan Allah kepada kita sebagai umat Islam ini, umat manusia pada umumnya, bahwa kita harus berbuat baik, melakukan perbaikan atau mencegah segala kemungkaran, segala kemaksiatan. Nah, apa yang disampaikan firman Allah ini ternyata terbukti terjadi di kota kita ini, dan ini terjadi pembiaran yang luar biasa dari seluruh lapisan masyarakat, baik itu masyarakat awam maupun masyarakat yang menjadikan diri yang mengaku sebagai ustaz, sebagai ulama, sebagai pemimpin, sebagai pejabat, baik dari tingkat RT sampai ke tingkat bupati, ke tingkat kabupaten. Dan Batu Raja ini terkenal dengan kota tua, tapi sekarang kota Batu Raja ini berubah wajah, merubah orientasi orang melihat kota ini. Kenapa? Karena tumbuh kembangnya tempat-tempat maksiat ini bagaikan jamur di musim hujan yang luar biasa, yang seolah-olah kita ini seolah-olah kita ini tidak ada di kota ini. Yang ada cuma tempat-tempat maksiat. Itu yang tampil sekarang di kota ini. Jadi sebenarnya kota ini adalah kota tertua dan kota yang beradab, kota yang agamais, karena 90% lebih rakyatnya adalah umat Islam yang mempunyai kewajiban dan melaksanakan perintah Allah, yang seharusnya konsekuen kita melakukan itu adalah untuk berbuat baik kepada siapapun, tidak pilih siapa, agama apapun dia, suku bangsa apapun dia, kita harus berbuat baik dan memberikan kebaikan kehadiran umat Islam di kota Batu Raja ini. Jadi di kota Batu Raja ini umat Islam itu berperanan sebagai penyangga
penjaga kota ini kota yang berakhlak, kota yang artinya menjunjung tinggi kepribadian bangsa ini dengan lembut, dengan artinya kita selalu beribadah kepada Allah SWT dan selalu mengawasi apapun yang terjadi di kota ini. Dan tentunya kota yang kita harapkan adalah kota yang bersih dari kemaksiatan. Betul aja ini. Banyak tokoh agama, banyak ulama di sini. Pesantren ada, luar biasa. 90% lebih penganut Islam yang memang diperintahkan Allah untuk bernahi mungkar, mencegah kemungkaran. Ternyata kemungkaran itu bebas beroperasi di daerah ini. Contoh seperti berdirinya karaoke, hiburan malam, tempat-tempat pelacuran yang bebas berkembang biak di kota ini, sehingga nampak di luar bahwa kota Batu Raja ini adalah kota tempat wisata maksiat. Jadi arena wisata maksiat. Para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para kiai, para ustadz, semuanya diam. Seperti orang yang dihipnotis, tidak berdaya menghadapi tempat-tempat maksiat ini. Karena di tempat-tempat maksiat ini banyak orang-orang yang menjadi backingnya. Bahkan ini tempat aparat ikut serta dalam membacking tempat-tempat ini, sehingga mereka itu tidak ada peraturan undang-undang satupun yang dibuat, baik itu perda, baik itu undang-undang. Tidak ada yang mengesahkan, membolehkan untuk berkembang biaknya tempat maksiat. Malah yang ada peraturan perda yang melarang tempat-tempat maksiat, menutup tempat-tempat maksiat, mencegah tempat-tempat maksiat. Tapi toh kenyataan saat ini berkembang maksiat itu seperti itu tadi. Jamur di musim hujan. Nah ini membutuhkan kepedulian kita semua. Karena apa? Berdampak negatif ke perkembangan ke masa depan generasi muda kita. Berdampak kepada akhlak yang merosot, akhlak yang rusak. Sehingga kalau setiap sudah subuh, sebelum subuh, berkeliaran wanita-wanita yang berpakaian seronok, berpakaian yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, membuka auratnya. Wanita-wanita asusila, tunasusila, wanita-wanita tunasusila yang berkeliaran di subuh. Pada saat kita akan melaksanakan sholat subuh, kita dipertontonkan hal yang seperti ini. Nah ini luar biasa. Tidak bisa kita tinggal diam, karena tempat-tempat berzina, tempat-tempat pelacuran itulah salah satu penyebab asbab daripada datangnya kemurkaan Allah, turunnya azab Allah. Tunggu tanggal mainnya saja kita kalau kita diam seperti ini. Jadi untuk itu saya menghimbau, mengajak kita semua umat Islam dari seluruh komponen yang ada, ormas yang besar, yang kecil, yang setengah, yang ada di sini, masyarakat awam, para jemaah masjid, ketua-ketua masjid, agar mempunyai kepedulian untuk bersatu bersama-sama kita menutup tempat maksiat ini secara persuasif. Tidak harus dengan kekerasan, tapi dengan persuasif. Tempat-tempat ini wajib tutup. Tidak ada kemungkaran yang harus terjadi di daerah ini. Tidak ada kita pelihara kemaksiatan di daerah ini, sehingga akan berdampak kepada generasi muda, anak-anak putri kita, anak-anak wanita kita, perempuan-perempuan kita akan terobsesi, akan terkontaminasi. Terutama yang akan mereka buat adalah pancingan tentang kehidupan dan ekonomi keadaan kota kita. Nah, ini dan berdampak akan merusak akhlak dari anak-anak putri kita. Ataupun bahkan sebagian besar ada yang sudah dewasa, bahkan ada yang sudah menjadi istri orang, kita tidak tahu. Semua itu terjadi di malam hari. Tergambar kota ini sebagai kota betul-betul kota maksiat. Kalau tidak percaya silakan lihat sendiri dan buktikan sendiri Batu Raja ini seperti apa sekarang.
Seperti kita bertemu dengan Pak Iqbal, bupati, pejabat bupati kita, sempat beliau melemparkan bahwa Batu Raja ini seperti kota Palembang di waktu malam. Berarti dia tahu Batu Raja ini bermaksud. Sebetulnya seharusnya Pak Bupati punya kewajiban untuk menutup ini, karena keberadaan mereka tanpa izin. Tidak ada satupun aturan peraturan daerah atau undang-undang yang mengesahkan keberadaan kemaksiatan yang ada dimanapun. Di seluruh dunia ini tidak ada yang mengisahkan. Mungkin terkecuali negara-negara yang sudah betul-betul negara-negara liberal, negara sekuler, negara yang tidak beragama, ateis. Kita negara yang menjunjung tinggi agama, menjunjung tinggi kepribadian dan budaya kita yang luhur dari nenek moyang kita, untuk tidak terjadi kemaksiatan. Tapi ini bebas kota ini. Ini yang saya sedih. Yang saya di Martapura itu ibu kota Oku Timur, terus di Muara II ibu kota Oku Selatan, tidak ada tampak tempat-tempat yang memang disiapkan, difasilitasi untuk hiburan-hiburan malam yang melampaui batas. Kita bukan anti hiburan malam, silakan berhibur malam, tapi sesuaikan dengan adat dan istiadat. Jam tayang pun di kita ini sampai subuh. Hiburan malam seperti apa? Hiburan malam itu cukup sampai jam 10 malam. Mulai dari jam 7.30, jam 8, jam 10 malam tutup, selesai. Tidak ada lagi kehidupan malam yang berkeliaran di kota itu. Ternyata Batu Raja seperti itu. Ini yang kita sedihkan, Bapak-bapak sekalian. Jadi tolong ini artinya disebabkan bahwa kemaksiatan di Batu Raja ini harus ditutup melalui tangan-tangan yang berwenang. Dalam hal ini bupati punya alat. Bupati ada Pol PP, bupati ada polisi, bupati ada tentara. Ada yang lain juga yang mampu menutup tempat itu. Dan tidak satupun undang-undang, aturan peraturan daerah atau undang-undang pemerintah yang mengesahkan keberadaan, menghalalkan keberadaan tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat hiburan malam yang bermaksiat, berminuman keras. Tidak ada satupun. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak menutup tempat-tempat tersebut. Jadi kalaupun itu nanti terjadi pembiaran, jangan salahkan kalau kami akan menutup secara cara-cara kami, cara-cara ormas Islam, menutup tempat-tempat itu. Jangan salahkan kami kalau itu terjadi, karena pemerintah sudah melakukan pembiaran. Kalau pihak bupati, ada aparat kepolisian, ada tentaranya, ada kodimnya, ada Pol PP-nya. Tidak kurang alat itu di pemerintah. Tetapi kenapa bupati membiarkan ini semua? Terus terkait penutupan tadi, langkah apa dan siapa-siapa yang akan diajak untuk melakukan tindakan itu? Jadi langkah-langkah yang akan kita buat nanti akan kita adakan pertemuan antara ormas Islam dan majelis taklim ibu-ibu serta tokoh-tokoh masyarakat untuk berembuk bersama-sama. Dan setelah hasil pertemuan itu insya Allah akan kita bawa ke bupati dulu. Jadi kita lakukan dulu langkah-langkah persuasif, tapi betul-betul kita serius untuk segera menutup umat ini. Apalagi ini menjelang mendekati bulan suci Ramadan. Masya Allah, tahun yang lalu kami sempat merazia, menindak tempat-tempat itu masih buka. Ini kan luar biasa. Sudah ada larangan bupati, ternyata larangan bupati pun mereka langgar. Nah, jadi ini kami ingatkan kepada pemerintah saat ini, dalam hal ini bupati beserta aparatur lain yang terkait. Kalau jangan sampai, artinya apa yang kami sampaikan ini tidak mereka indahkan. Jangan sesalkan kalau kami mengambil langkah-langkah sendiri. Itu saja. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di hari Jumat yang mulia ini akan didengar oleh kuping-kuping, telinga-telinga para pejabat yang berwenang. Kenapa saya berbicara keras seperti ini? Karena sudah selama ini, sudah bertahun-tahun, sudah ganti-mengganti para pemimpin daerah ini, bupati, ganti ini, bupati ini, bupati ini. Ternyata tidak sama sekali menggubris apa yang kita sampaikan ini. Padahal ini luar biasa, maksiat yang luar biasa yang akan mengundang kehancuran. Baik itu kehancuran manusia, harta benda, baik itu kehancuran akhlak dan budi pekerti bangsa dan masyarakat Kota Batu Raja ini.
Jadi jangan sesalkan kalau nanti kami mengambil langkah-langkah yang menurut kami itu legal. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Ketua atas penjelasannya. Kalau ada tambahan dari Pak Iwan. Intinya dalam surat Al-Imran jelas 110 kuntum khairan nas ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kita ada sebaik-baik umat Nabi Muhammad, sebaik-baik umat yaitu menegakkan amar ma'ruf dan melakukan nahi munkar, mencegah munkar. Jadi kalau kita masih merasa sesuai dengan Nabi Muhammad, mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita lakukan amar ma'ruf dan munkar. Bukan saja amar ma'ruf saja, tapi nahi munkar. Nahi munkar yang paling sulit. Bagaimana Rasulullah SAW dulu melakukan nahi munkar, pencegahan. Karena Rasulullah dari waktu dari kita yaitu mencegah kemungkaran. Kemungkaran yang sudah terjadi dari zaman jahiliyah sampai sekarang, bahkan yang terjadi zaman jahiliyah juga terjadi di zaman sekarang. Cuma beda bentuknya. Kalau dulu minuman keras khamar, sekarang sudah beda jenisnya seperti whisky, kopi mirip dan sebagainya, narkoba, kemudian kemaksiatan. Kalau zaman dulu ada pelacuran, sekarang pelacuran yang memang sudah dikemas sedemikian rupa. Jadi kita kalau mengaku sebagai umat Muhammad, bukan saja sebagai ulama, ustaz, dan tokoh-tokoh agama Islam, kewajiban bagi kita semua. Rasulullah bukan termasuk sebagai bagian dari umatku kalau tidak peduli dengan urusan umat ini. Khairun nas anfa'ul linnas, baik-baik manusia adalah yang berguna bagi manusia yang lain. Jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami tambahkan sedikit ini ya, Dinadis. Jadi di warung Remang itu bukan sekedar menyediakan minuman keras. Narkoba pun tersedia di sini. Ini yang kita miris. Jadi saya menyesalkan, padahal kita sudah punya alat polisi, PP, yang ada yang lain-lain yang untuk merazia. Setiap malam merazia tapi itu berjalan terus, tetap berjalan terus. Ada apa itu? Itu saja pertanyaan. Oke, terima kasih atas penjelasan atau tuntutan atau keinginan dari GNPF. Hasil wawancara kami bisa kami simpulkan bahwasanya arahan dari GNPF ini kepada pemerintah bahwasanya untuk menutup tempat-tempat yang dijadikan tempat maksiat yang berizin. Mereka berizinnya karaoke keluarga, izinnya restoran, dan izinnya panti pijat tradisional, pengobatan, dan izinnya kalau menghentikan. Tetapi mereka sangat menggunakan untuk tempat-tempat maksiat. Jadi hari ini kami simpulkan dari penjelasan dari GNPF ini bahwa pemerintah untuk mengevaluasi, memberikan kesempatan, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengevaluasi surat perizinan itu yang mereka salah gunakan, dijadikan tempat maksiat, dijadikan tempat sarang-sarang narkoba dan perzinahan itu harus ditutup. Jadi hari ini kami berharap pada pemerintah di hari Jumat yang baik, di tempat yang baik, bersama orang-orang yang baik, di bulan yang baik ini, sekali lagi kami dari media ini berharap pada pemerintah untuk menutup tempat-tempat maksiat itu. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.